Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham yang saya teknikal dan Mulgerian. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas market kemarin Kamis ya, karena kemarin Kamis saya belum bikin analisa harian ya, jadi akan saya bahas dan sepertinya akan saya upload hari Minggu. Ini saya kebetulan bikin kontennya hari Hari Sabtu. Nah, kayaknya saya upload besok Minggu aja, 17, untuk analisa market kemarin Kamis yang IHSG turun 0,38% dengan candle yang cukup solid, tidak ada perlawanan dari bawah. Langsung aja buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link Sociabas di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Seperti biasa, langsung aja kita akan masuk ke transaksi ya, yang kemarin Kamis juga lumayan oke, 16,116 triliun dengan pergerakan asing net buy. Kalau totalnya tipis ya, 77 miliar doang, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Cuman kalau di pasar reguler masih bagus, itu ada net buy sekitar 489 miliar. Cuman sayangnya ada net sell di pasar nego 411 miliar, jadi total-total di market ya 77 miliar. Kalau saya sih biasanya lebih pakai ke pasar reguler aja, selama yang dijual di pasar nego bukan saham-saham yang movers ya, tuh. Jadi kita mungkin bisa bilang kalau kemarin Kamis ada net buy 489 miliar, dan itu masih oke. Masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Yang pertama ada Telkom lagi 256,3 miliar, Inco 103,3 miliar, Astra 50,5 miliar, Unit Tractor 35,1 miliar, BBNI 34,1 miliar, BBHI 26,9 miliar, Bukalapak 22,6 miliar, Alfamart 22,3 miliar, Mitratel 19,1 miliar, Mika 17,9 miliar, Mtek 17,9 miliar, Akra 16,9 miliar, Pakuan 14,7 miliar, Agi 14,6 miliar, Pegas 11,3 miliar, Mapi 10,6 miliar, SCMA 7 miliar, S1R 6,3 miliar, dan Ali 6 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijual oleh asing. Yang pertama ada BBCA, setelah kemarin di net buy cukup besar ya, sekarang langsung di net sell lagi 193,7 miliar, Bank Mandiri 46 miliar, Film 27,8 miliar, SMMT 22,3 miliar, Adaro 22 miliar, BBRI 21,9 miliar, Tower 14,3 miliar, Unilever 4 miliar, Bank Jabar 1,7 miliar, Indosat 769 juta, dan INTP 622 juta. Oke. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang kemarin Kamis dia koreksi 0,38%. Terlihat juga candlenya kurang enak ya, solid tanpa perlawanan dari bawah. Jadi close-nya pasti low. Low-nya 7234 dan closing-nya juga 7235. Ya, ada perlawanan satu tick doang lah untuk si IHSG. Terakhir IHSG kemarin menguat gejolak waktu go to IPO, dia sampai kena resisten atas ya, trendline atas. Dan sebelum-sebelumnya sebenarnya kalau misalkan kita lihat ketika IHSG kena trendline atas itu selalu swing low dulu. Nih, contoh kayak di sini ya, dia kena turun dulu. Di sini juga dia kena lalu koreksi lumayan bikin downtrend channel, bikin uptrend channel, dan seterusnya. Nah, worst case scenario sebenarnya IHSG ini bisa ke sini dan itu masih tidak masalah 7150. Kenapa? Karena kemarin dia habis kejedot trend line seperti itu. Nah, ini kan dia kena trend line, ini juga kena trend line, dan memang kalau tidak berhasil breakout, kalau kena atap, ya saatnya turun, seperti itu. Dia turun sampai sini, nggak ada masalah, 7150, bahkan bisa dimanfaatkan buat buy on weakness ya. Cuman kalau emang mau ngegas lagi pun juga nggak masalah. Pesan saya selalu sama, IHSG ini trennya masih oke, kita bisa batasi resiko menggunakan tren itu buat apa ya? Untuk view bagusnya market, selama tren masih berlanjut terus gak ada masalah sama sekali. Tapi kalau trennya mulai aneh-aneh, mulai melemah, mulai patah, asing mulai jualan, nah itu baru mulai waspada. So far asing masih sangat agresif, trendline IHSG juga masih sangat oke. Dan ya tinggal batasi resiko aja. Sebenarnya kalau untuk view panjang ya, view jangka besar, ini IHSG itu bisa cup handle di sini.
Atau kalau yang banyak orang-orang itu kan inverted head and shoulder ya, bisa juga sebenarnya. Di sini shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini shoulder kanan, yang artinya targetnya itu bisa ke sini kalau memang itu pattern terjadi ya. Nih, entah mau cup handle atau mau cup handle atau mau inverted head and shoulder bisa sampai 8.900. Atau kalau misalkan di sini dia pakai falling wedges ya, ini tiangnya, lalu ini falling wedge-nya, nah targetnya berarti tinggal ke sini, dipindah ke startnya di sekitar 8.400. Artinya apa? Untuk view ke atas upside tuh masih ada tuh, cuman ya jelas dalam perjalanannya tetap harus diupdate. Kan nggak mungkin kan, wah CCS bilang 8.400, bilang 9.000, nanti ujuk-ujuk besok pagi ke sana, kan nggak juga, duitnya siapa. Tapi kalau misalkan ya pergerakan harga itu kan kayak gini, ada naik turun, cuman Indian selama trennya masih terjaga itu tidak ada masalah sama sekali. Tren patah pun nggak masalah, yang penting tidak reversal. Kayak contoh kemarin di sini ya, di sini tuh trennya patah tapi dia nggak reversal, akhirnya sideways dan melanjutkan uptrend lagi, seperti itu. Ingat selalu batasi resiko, mau dalam keadaan market apapun, uptrend, downtrend, sideways, dan lain sebagainya. Yang jelas ini kita gunakan sebuah uptrend channel ini selama tidak patah, tidak masalah. Patah pun juga kita lihat konsolnya, kalau konsolnya bagus, continuation, asing masih bagus, itu malah dimanfaatkan untuk entry. Seperti itu. Untuk sekarang support krusial ada di sini sekitar 7.200, itu supportnya. Lalu next ada di 7150. Harusnya sampai 7150 masih oke kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalkan dia koreksi mau swing low pun ke uptrend channel, support uptrend channelnya masih nggak ada masalah sama sekali. Yang jelas itu batasi resiko aja, sesuaikan dengan style masing-masing. Tuh. Kalau kita lihat candle, bisa juga kita pakai inside bar ya, dengan mother candle-nya di sini 12 April ini. Tuh. Tinggal tunggu dia breakout atas atau bawah. Seperti itu. Batasi resiko selalu. Langsung aja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita mulai dari film yang naiknya lumayan. BBJ kemarin udah kita bahas, jadi ya nggak usah kita bahas lagi ya. Oke, film kemarin Kamis naik 17,31% dengan volume yang sangat-sangat besar. Besar banget volumenya film ini. Terakhir film naik dari sini ya, itu ya. Saya terakhir bahas di sini. Enggak sih, sini juga pernah bahas. Cuma dulu di sini saya pernah bahas itu waktu film berpotensi membuat cup and handle ya. Ini cup lalu handle, dan ingat kata-kata influencer dulu. Film 1000, dan ternyata benar. Ya sebenarnya apa ya? Kalau misalkan kita punya strategi sendiri, mau ngikut siapa aja itu nggak masalah sih. Jadi ya boleh pakai referensi orang, cuman yang jelas tetap view-nya harus ada tuh, biar tidak bingung ketika terjadi yang lain. Nah, so far kemarin waktu saya bahas ya, ketika cup handle dari film dia reversal, cup and handle targetnya itu ada di sini sekitar 1285, dan kalau menurut saya dia kena 1265 itu sudah kena target dari cup handle-nya tuh. Cuman yang jelas untuk saat ini film masih berada pada uptrend channel. Ini kan masih saham uptrend ya, strong uptrend, dan teman-teman sebenarnya nggak masalah kalau misalkan masih punya dan tidak mau sell on strength, karena ya memang ya daripada nanti cari-cari saham lain yang belum tahu juga, mendingan kan hold saham uptrend ya, masih bisa ikuti uptrendnya. Seperti itu. Saat ini film berada di resisten ya, berada di area sekitar 1200 sampai 1230, dan itu resistennya. Kalau misalkan berhasil di breakout bakalan cakep, dan sebenarnya kalau dilihat dari potensinya, potensi breakoutnya ada nih. Kita cari target kalau dia berhasil breakout 1230. Nah, kalau misalkan besok dia berhasil breakout dari 1230, target dari film itu ada di sini 1315 sampai 1365. Itu target dari retracementnya si film kemarin. Dekat juga dengan area-area all time high-nya dia ya. Kemarin waktu dia IPO sempat tarik ke 1600, baru akhirnya koreksi ke sekitar berapa nih, 170. Seperti itu. Batasi resiko aja selalu. Untuk support sekarang berada di sini ya, berarti sekitar sini 1160 sampai 1140 itu support film sekarang, dan resistennya di 1230. Kalau break berarti 1315 sampai 1365. So far masih uptrend kuat. Kalau teman-teman punya barang dari bawah, entah dari double bottom ini atau dari cup handle ini, masih bisa pasang trailing stop aja. Seperti itu. Dilihat dalamnya, kemarin juga big akumulasi, ini benar-benar big akumulasi ya.
buyernya cuma 8, sellernya ada 36, dan ini kelihatan Chloe F belinya gede banget. Dan kalau teman-teman lihat ya, selama di uptrend pun akumulasinya cakep banget untuk si film ini. Nih, bandar movementnya gila-gilaan, bandar volumenya juga gila-gilaan, ya berarti bandarnya bukan asing. Yang jelas dia masih sama uptrend dengan bandarmologi yang bagus, jadi ya tidak ada masalah sama sekali untuk diikuti. Batasi resiko aja. Itu untuk film. Lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek Adaro ya, yang kemarin digadang-gadang mau all time high tapi nggak jadi. Kita coba bahas deh, karena kemarin Kamis itu batubara pada nggak jalan ya, istirahat mereka, ngegas terus. Nah oke. Hari ini kemarin Kamis Adaro turun 1,19% dengan volume yang tidak terlalu besar. Kalau dibandingkan dengan volume sebelumnya hari Rabu ya, dengan candle yang solid dia breakout dengan volume yang besar, ini bisa kita bilang retest sih, pullback sehat tuh, dan sebenarnya kemarin bisa dimanfaatkan buat entry buat teman-teman yang ketinggalan Adaro waktu dia breakout seperti itu. Sama kayak si film tadi, katalis masih bagus, bandarmologi juga masih bagus, TA juga masih bagus. So ya jadi bentuknya kayak gini sahamnya. Untuk support Adaro sendiri saya rasa berada di sini ya saat ini, 3250 sampai 3270 itu supportnya. Dan jangan lupa Adaro itu berada di all time high. Dan benar-benar kejadian ya, dulu saya bikin konten waktu Juli kalau nggak Agustus, pokoknya sebelum batu-baraan pada rally, teman-teman bisa cek aja kalau penasaran. Outlook saham batubara, saya lupa, pokoknya pertengahan tahun 2021 deh, sebelum pada rally, saya bilang intinya harga batubara itu udah tinggi banget dan dia berpotensi lari semua, dan ya kejadiannya sekarang. Kalau kita pakai view besar, sebenarnya target Adaro ini bisa jauh banget, serius, ini harga all time high. Dan kalau pakai pattern kemarin dia konsolidasi ya, targetnya tuh bisa ke sini loh. Itu nggak main-main di 4.900. Tuh, bisa dia triple bottom 1, 2, 3 dan kemarin breakout lalu retest. Tuh 4.900 target dari si Adaro. Dan kalau menurut saya melihat dari Melihat dari harga batu baranya saat ini itu ada potensi bisa hit. Yang jelas tinggal ikutin aja seperti itu. Untuk target sekarang yang terdekat sini dulu 3510 sampai 3660 itu target dari retracementnya kemarin ya, karena dia berhasil break 3270 itu di 3510 sampai 3660. Cuman ya kalau buat main panjang selama nggak ada masalah dari tren besarnya, karena tren itu kan tidak mudah untuk berubah ya. Tuh dia kan berada dalam sebuah uptrend semenjak dia breakout di sini, inverted head and shoulder kiri, ini head lalu shoulder kanan, dia breakout, retest, lalu yaudah mulai uptrend kan karena dia reversal dari downtrendnya seperti itu. Buat teman-teman yang punya barang, batasi resiko selalu aja. So far kalau menurut saya upside-nya masih bagus. Tuh, tinggal pegang salah satu batubara terus jaga pakai trailing stop. Dilihat dalamnya kemarin juga masih cakep. Ini juga bigger BDM-nya juga masih oke kalau menurut saya. Banner movement-nya cakep, katalisnya cakep, corporate action-nya juga cakep. Ini kan juga kemarin sebelum dia rally ya, yang saya bilang kalau corporate action yang paling bagus, dia ada buyback, anak perusahaannya si ADMR IPO, dan ya kayak ginilah bentuknya Adaro sekarang. Ini juga nanti belum bagi dividen, terus pendapatannya meningkat, cakep lah pokoknya. Kalau teman-teman punya batubara apapun ya, so far kalau menurut saya masih buat main panjang aja. Yang penting jaga pakai trailing stop seperti itu. Itu untuk Adaro. Lanjut coba kita cek Inco yang naiknya lumayan dan agak disayangkan trio nikel ini. Saya pengen ngomong singkatannya tapi kok nggak enak di YouTube. Sudah agak beda. Nah, kita bahas Inco aja. Oke, sudah lunas ya, kena target. Hari ini, kemarin Kamis Inco naik 7,41% dengan volume yang besar. Nah, teman-teman kalau misalkan ngikutin ya, terakhir saya bahas Inco itu sekitar di sini. Dan saya bilang kalau Inco berhasil break 7.050, targetnya adalah 7.650 sampai 8.025. Itu target dari Fibonacci-nya dia. Dan sekarang Inco sudah kena target dari Fibonacci-nya. So far dari volume bagus, dari candle bagus, dan dilihat dari bentuknya dia baru breakout. Di sini kan kita bisa lihat ada ascending triangle juga ya, ascending triangle continuation di sini.
Kalau pakai daily mungkin nggak terlalu jelas, tapi kalau teman-teman main ke intraday itu bakal jelas banget. Dan target kenaikannya itu Inco bisa ke sini sebenarnya kalau dari continuation di sekitar 8.450. Cuman memang dia sudah kena target resist dan sedikit ada reject walaupun tidak terlalu kuat ya. Yang sudah terjadi biasanya ya, kalau saya lihat saham kena target Fibonacci 1,618, 1,382 itu biasanya konsol dulu. Tuh. Bisa langsung ngegas juga, bisa konsol dulu. Tapi yang banyak terjadi adalah konsol dulu. Nah, nanti kalau misalkan si Inco ini konsolnya konsol continuation, itu bakalan cakep karena dia bisa lanjut lagi. Tapi kalau konsolnya reversal, tinggal batasi resiko. Cuman so far untuk saham ini, big review-nya cakep banget. Tuh. Kalau nggak salah all time high juga ya? Oh, nggak, Inco. Tidak all time high. Cuman kalau kita pakai chart pattern besar ya bisa juga ini falling wedges loh di sini. Kemarin ya waktu dia sideways. Nah, di sini kan dia falling wedge. Nah, bisa descending triangle, bisa falling wedge tapi breakout-nya ke atas lalu retest dan ya sudah mulai fase uptrend ya. Yang jelas untuk sekarang 7000 sudah menjadi support kuat dari si Inco. Bahkan areanya dari sini 7300 sampai 7000 itu support kuatnya. Dan harusnya sih karena dia baru dekat support ya, upside masih sangat bagus. Kalau teman-teman masih punya barang, itu masih bisa di hold aja. Tapi kalau belum punya barang, saran saya tunggu konsol dulu. Kalau dia bikin konsol continuation, baru bisa masuk lagi. Seperti itu. Untuk support sekarang terdekat di sini 7600. Lalu habis itu 7300 sampai 7000 itu support kuat banget. Batasi resiko aja, kalau masih ada barang dari bawah, ikuti uptrendnya. Dilihat dalamnya, ini ganteng banget serius bandar volumenya. Bandar volume cakep, bandar movement cakep, foreign flow cakep, TA cakep, yaudah. Emang komoditas bentuknya baru kayak gini semua. Every correction is a opportunity to entry. Gitu kali ya. Ya, batasi resiko aja. Untuk Inco, lanjut coba kita cek BBHI. Ini juga kemarin kita bahas. Cuman sayangnya retestnya agak dalam. Tapi so far belum gagal ya plannya. Oke. Di sini waktu saya bahas itu 8 April. Kemarin Kamis BBHI naik 1,7% dengan volume yang mengecil. Oke, ini terlihat mau konsol dulu dia. Kalau menurut saya, kalau belum dikasih breakout biasanya konsol dulu. Nih, karena dia harga naik tapi volumenya menurun. Tuh. Terakhir saya bahas di tanggal 8 April, kalau teman-teman ngikutin ya, saya bilang dia inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout tanggal 7 April, lalu dia retest tanggal 8 April. Saya kira dia bakal langsung ke targetnya, cuman sayangnya tanggal 11 April itu dia retestnya agak offside. Tuh, sampai ke 5.700 dari si BBHI itu. Nah, setelah itu dia ada reject dan naik, cuman sayangnya naiknya volumenya kecil-kecil dan mengecil. Tuh. Saya rasa ya BBHI ini kalau memang dia tidak langsung breakout dari 6175 atau high-nya dia, itu dia bisa symmetrical triangle dulu di sini. Nah, ya sama aja sih, udah kelar juga ini konsolnya berarti. Tuh, yang jelas kalau misalkan dia sampai breakout itu bakal cakep. Cuman kalau dilihat pakai intraday, saya rasa di sini juga ada ascending triangle 1, 2, 3 dan angka breakoutnya ada di 6025 sampai 6050 seperti itu. Itu juga pas sama resistnya, yang artinya apa? Kalau misalkan BBHI besok breakout dari 6025 sampai 6050 itu dia bisa berpotensi menuju ke target inverted head and shoulder-nya. Seperti itu. Yang jelas upside-nya bagus kalau menurut saya BBHI ini juga. Dan kalau misalkan teman-teman kemarin ikut entry pakai setup di grup ya, itu tinggal ikuti plan-nya aja karena so far masih berjalan seperti itu. Kalau kita tarik target, nah pas banget. Pas ini kebetulan saya belum pernah narik juga Fibonacci-nya. Target dari inverted shoulder-nya itu ada di Fibonacci 0,618 juga, which is di 6825 sampai 6925. So, ini memperkuat kalau menurut saya. Dan kalau kita lihat ya, kenapa dia reject terus dari 6025, karena memang ternyata 6025 ada resisten Fibonacci 0,382. Jadi itu breakout-nya dia ada di 6025 sampai 6050. Kalau berhasil breakout di situ, next resistnya di sini dulu 6.300, baru setelah itu 6.425, dan kalau berhasil breakout lagi, targetnya ada di 6.800 sampai 6.900. Base buy sekarang support ada di sekitar 6.000 sampai 5850. Kalau ada koreksi bisa dimanfaatkan buat entry atau teman-teman bisa entry piramid. Dilihat dalamnya juga
lumayan menarik dari bandar volumenya, dia masih akumulasi. Bandar movementnya sempat terjadi buangan tapi sudah dikumpulin lagi ya. Jadi so far so good. Saya rasa ini salah satu saham yang bisa dimanfaatkan buat entry, tinggal sesuaikan aja view-nya untuk si BBHI. Seperti itu. Untuk BBHI lanjut coba kita cek Agi sudah menuju target ya, nggak usah kita bahas lagi, view-nya sudah ada di grup. Kita coba cek masuk ke yang merah-merah aja deh. Saya pengen ngecek Doit. Nah, siapa tahu bisa dimanfaatkan buat entry ya, koreksinya Doit ini. Karena ya ini kenceng. Duh, kok malah lemot nih. Oke. Kemarin Kamis, udah nggak salah ya. Doi turun 3,94% dengan candle yang cukup solid dan volume yang tidak terlalu besar. Cukup menarik sebenarnya ketika dia koreksi tidak dengan volume itu. Tuh, cuman memang kelihatan kalau si Doit ini view-nya jelas. Ini bagus, ini kalau menurut saya bisa dimanfaatkan buat entry ya. Nanti saya bikinkan view-nya, bukan bikinkan ya. Teman-teman bisa cek view-nya aja, kalau mau dieksekusi silahkan. Kita flashback dulu untuk si Doit ini ya. Dia itu salah satu saham coal related atau yang berhubungan dengan batu bara juga. Kemarin waktu teman-temannya pada rally di bulan September itu dia masih koreksi sampai bottomnya, bahkan di Januari tuh dia koreksi di bottomnya, dan setelah itu dia reversal menggunakan pattern cup and handle. Di sini ada cup, lalu ini ada handle. Bikin cup handle-nya tuh masalahnya dengan volume yang sangat besar ya. Jadi itu cakep banget memang untuk si Doit. Setelah itu dia breakout dan naik ke targetnya sekitar 320. Tapi di 320 dia juga sudah breakout dari downtrend channelnya, which is itu bagus. Nah, terakhir dia di sini membuat continuation ascending triangle, cuman ini di intraday dengan target ya, karena ini continuation ya, berarti setinggi tiangnya kira-kira segini. Nah, pas sampai kena targetnya dari ascending triangle, lalu dia koreksi karena itu berada di resisten yang cukup kuat juga. Area 450 sampai 465 ini kan Doit selalu reject ya. Di sini dia reject, di sini dia reject, di sini juga dia reject lagi. Cuman bagusnya waktu dia reject, itu dia reject juga dari supportnya. Yang sebelumnya jadi resisten, ini kan 365 sebelumnya resisten. Ketika di breakout, di retest, dia sudah menjadi support, which is itu bagus. Artinya resisten become support. Dia konsolidasi membuat pattern yang namanya bullish pennant, dan ini adalah continuation juga. Dengan targetnya sendiri itu ada di sini untuk dari bullish pennantnya. Tuh. Pas di area sekitar 660. Terakhir dia udah naik sampai 645 dan saya anggap itu dia sudah kena target, dan sesuatu yang wajar ketika kena target itu koreksi, karena ya ketika kan banyak nih trader dan lain sebagainya, dan ketika suatu saham udah kena targetnya ya itu banyak supply di sana, orang yang TP. Makanya kenapa saya bilang tadi ketika bahas Fibonacci 1,618 ya, ketika suatu saham kena target tuh biasanya konsol dulu, karena di situ biasanya seller mulai muncul. Banyak trader-trader yang mulai merealisasikan profitnya, dan itu efeknya jadi domino ya. Ngelihat ada yang jualan, yang lainnya pengen hold, jadi pengen jualan juga. Tuh, dan itu wajar. Nah, tapi kalau misalkan dia di cover, biasanya itu bakal membentuk pattern continuation. Tuh, entah ascending triangle, pennant, dan lain sebagainya. Cuman biasanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat Doit ini juga ada kena target dan dia terlihat ada koreksi 3,94%. Sisi hal yang bagus, dia koreksinya volumenya kecil, dan sebenarnya ya dari semua pattern yang sudah kita sebutkan masih ada satu yang targetnya belum hit, yaitu cup and handle. Saya pernah bilang di grup bulan Maret ya, kalau teman-teman ingat, Doit ini kalau dia sampai breakout 460 targetnya jauh banget. Kenapa? Karena cup handle-nya targetnya itu di sini. Berada di 820, pas di area supply-nya. Di sini. Dari si Doit ini. Dan kalau kita lihat, dia baru setengah perjalanan. Nah, artinya masih ada upside yang menarik kan, kalau memang kita bisa entry di Doit. Masih ada 30% lah kalau misalkan teman-teman pengen masuk, belum punya batu bara ya. Nah, PR-nya sekarang adalah kita mencari setup entry yang bagus. Nah, kita lihat view kecilnya. Saya rasa untuk sekarang, Doit ini membentuk sebuah pattern uptrend channel. Bukan pattern sih.
membentuk sebuah uptrend channel. Setelah kemarin dia impulsive movement ya, nah dia sekarang sudah membentuk uptrend channel. Artinya apa? Naiknya sudah sehat teman-teman, serius. Nah ini malah bagus yang kayak gini. Tuh, setelah kemarin dia impulsif, nah di sini kan buat uptrend channel, naik turun. Nah, nanti kalau misalkan dia berhasil break, itu biasanya bakal impulsif movement lagi. Cuma untuk saat ini, kalau kita lihat dari uptrend channelnya si Doit, area supportnya itu ada di sini. Itu di sekitar sini, 585 sampai 600. Ya. Dan itu kalau menurut saya ya menarik untuk entry kalau misalkan teman-teman masih pengen masuk. Tuh. Lalu cut loss-nya di mana ya? Cut loss-nya kalau misalkan dia patah aja dari uptrend-nya. Seperti itu. Resikonya kecil kan? Misalkan cicil dari 600 sampai 585, cicil piramid. Kalau dia jebol dari 565 ya tinggal out aja. Seperti itu. Tuh. Jadi saya rasa ini nanti kalau misalkan dia rebound dari 600-an, nah bisa kayak gini view-nya. Terus nanti dia turun lagi. Nah, terus nanti siapa tahu di sini dia breakout terus impulsif movement lagi. Itu bisa ya, jackpot namanya. Tuh, yang jelas itu batasi resiko aja. Untuk support sekarang Doit di 600 sampai 585 dan kalau sampai ke sana dan teman-teman pengen entry itu kalau menurut saya masih bagus. Masih sangat bagus untuk si Doit ini. Cuman jangan lupa juga dengan cut loss-nya seperti itu atau stop loss-nya. Untuk resisten di sini berarti ya karena dia dari Jack 635 sampai 645 itu resisten dari si Doit dan ya selalu batasi resiko. Dilihat dalamnya juga dia masih saham uptrend, bandar volume masih bagus, cuman terlihat kemarin sudah ada yang merealisasikan profit. Gak ada masalah sama sekali, karena kalau kita lihat ya, Doit ini memang sudah naik berapa persen nih dari dia mulai akumulasi besar ya. Anggap dari sini dah 345 sampai 600 itu udah 75%. Jadi suatu yang wajar kalau ada yang merealisasikan profitnya, seperti itu. Batasi resiko aja, ini masih bagus kalau menurut saya. Kalau mau masuk tinggal sesuaikan dengan view-nya, seperti itu. Untuk Doit lanjut coba kita cek yang merah-merah yang hijau-hijau. Kita bahas apa nih? MPMX aja ya yang kemarin baru rame dan baru jalan. Nah, terakhir view MPMX saya itu seperti ini. Nah, oke. Kita mulai. Hari Kamis kemarin, MPMX naik 11,47% dengan volume yang sangat besar. Nah, buat teman-teman grup yang kemarin ngambil barang MPMX ya, karena saya call waktu di sini 8 April tuh, saya call menunya MPMX 11, 12, 13 bisa ngambil barang dan semuanya kena area buy di situ. Artinya sekarang posisi floating profit. Kalau teman-teman ikut beli untuk saham MPMX yang kemarin saya call di grup, itu masih bisa hold aja karena kalau menurut saya targetnya masih jauh untuk seorang MPMX ini ya. Kalau buy patternnya dia bisa ke sini ya sekitar area 1545 itu pas nutup gap juga ke dekat-dekat all time high lah 1500 anggap target dari si MPMX ini. Nah terakhir view saya seperti ini ya ketika dia kemarin berhasil breakout lalu retest membentuk potensi pattern inverted head and shoulder. Bagusnya tuh di sini tanggal 8 April. Kenapa? Karena saya lihat sudah mulai ada yang ambil barang nih. 8 April ini kan volumenya besar ya. Volumenya besar, candlenya juga sudah mulai reject. Makanya setelah 8 April, saya post di menunya cuan-cuan saham di grup. Dan bisa dimanfaatkan untuk beli. Tuh, saat ini sudah floating profit 11,47%. Bahkan kalau ngambil di 1080-an, itu floatingnya sampai hampir 12% ya. Dan kalau menurut saya upside-nya masih oke. Nah, kalau saya lihat MPMX ini masih bisa lanjut. Mungkin biasanya ya, tapi biasanya kalau saham habis naik kenceng gini dan impressionnya sangat besar, dilirik semua retail kan langsung banyak banget yang up saham MPMX ini ya. Biasanya besok ada reject dulu di resist, tapi biasanya nanti bentuknya doji atau gimana. Yang jelas dia nggak lower low dan itu nggak jelek. Jadi teman-teman kuat-kuatan hold aja dan saya rasa breakout potensinya ada dilihat dari volume besar hari ini ya. Karena logikanya gini, orang kemarin Kamis aja baru mulai beli, jualannya kapan? Nah, kayak gitu kan logikanya. Walaupun mungkin sebelumnya bisa belinya dari sebelum-sebelumnya di sini ya. Entah dari 800-an ketika volume besar dan lain sebagainya. Cuman kemarin itu ada tarikan yang besar juga. Nah, mereka kan butuh jualan juga ya buat bandar-bandar yang ambil barang besar ini. So, saya rasa upside-nya masih bagus. Nah, untuk sekarang MPMX bakal bertemu resistennya itu di sekitar 1245. High-nya kemarin ya ketika dia kemarin naik di sini kena high di 1245 lalu koreksi.
By Fibonacci kita bisa tarik target juga 1245 sampai low-nya ada di sekitar 1040. Nah, targetnya itu ada di sini. 1325 sampai 1375 kalau dia berhasil break 1245. Tapi by pattern-nya saya rasa dia masih bisa sampai 1500-an. Ada juga gap yang belum ditutup dari MPMX, gap gede banget. Dan kalau nggak salah bulan Juni atau Juli ya, saya lupa, MPMX ini bagi dividen dan ya dividennya terkenal gede banget untuk si MPMX ini. Kalau misalkan teman-teman punya average yang bagus, nanti kalau dividennya hitung-hitungannya bagus, bisa diambil aja nggak masalah. Tapi kalau average-nya agak jelek, lebih baik ambil capital gain aja, jangan diambil dividennya karena potensi dividen trap-nya besar, semakin besar yield-nya seperti itu. Untuk saat ini supportnya ada di sini sekitar 1170 sampai 1180. Bahkan 1200 bisa digunakan support juga untuk si MPMX seperti itu. Dan resistennya tadi 1245, kalau breakout dia bakalan cakep banget. Bisa ke Fibonacci dulu. Atau bisa langsung ke target patternnya di sekitar 1540. Yang jelas kalau teman-teman masih punya barang, ikut buy di bawah sini ya, hold aja karena masih cakep seperti itu. Dilihat dalamnya, sayangnya tidak disertai dengan akumulasi yang bagus. Cuman kalau misalkan saya ditanya, saya lebih prefer ikut ke TA-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan berbenturan, kalau posisi-posisi kayak tadi ya, kayak kita lihat ada Inco, terus ada film dan lain sebagainya, yang TA-nya bagus dan akumulasinya bagus, itu perfect lah pokoknya. Bandarmologi dan TA-nya bagus itu perfect. Cuman kalau bentuknya kayak gini, lah ini TA-nya bagus tapi bandarmologinya jelek mas. Kalau menurut saya tetap ikutin TA-nya seperti itu. Kenapa? Ya karena keluar masuk itu pakai TA. Tuh. Dan kalau dilihat dari reviewnya yang masih oke, ini masih tidak ada masalah sama sekali seperti itu. Bisa aja ini kan orang trader yang sudah punya barang di bawah ya. Dan bahkan kalau kita lihat ya, ini sebenarnya walaupun bentuknya distribusi, cuman kalau menurut saya akumulasi loh kemarin Kamis ini. Bisa dilihat dari buyer side sama seller side-nya. Nih, memang benar yang top 1 gede banget 13 miliar sendiri dari si LG ini. Tapi di bawah YP, ini kan bentuknya kayak gini nih. CC, AZ, EP, XL, NI, YU, SQ, XC, dan XC ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. XC ini kan urutan ke-10 ya, dan dia value-nya cuma 646 juta doang. Sedangkan sellernya ada 30. Artinya apa? Urutan 10 ke bawah itu value-nya lebih kecil-kecil dan itu indikasi dari retail. Sedangkan bayarnya kayak gini. AK, BK, KZ, walaupun mereka juga value-nya tidak terlalu besar ya, cuman kalau saya lihat buyer side-nya lebih bagus. Dan memang kelihatan kalau ada yang ngikutin juga dari retail-retailnya. Yang jelas so far masih oke. Dan walaupun ini dibilang distribusi kemarin Kamis, kalau menurut saya ini masih akumulasi untuk si MPMX ini. Ya mungkin ngecoh ya buat yang makan mentah-mentah. Seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja. So far saya mengikuti view ini, tinggal pasang trailing stop. Kalau break 1245 perjalanan jauh harusnya untuk si MPMX ini. Oke, itu untuk konten hari Kamis kemarin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kurang juga ada kurangnya. Mohon maaf juga kalau misalkan nguploadnya bakal mungkin kayaknya hari Minggu untuk si konten Kamis ini. Dan jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.